dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan Kantor Hukum Dr. Didi Gutawanto SHMH dan Asosiat. Tepuk tangan. Untuk menjadi sejenak, untuk selanjutnya pemberian cendera mata. Untuk selanjutnya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang hormat Bapak Rektor dan jajaran Wakil Rektor Dekan di Institut Idaku. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Didi Gutawanto. Dalam hal ini sebagai owner di Law Office Dr. Edi Arvanto, di mana kantor hukum
hukum kita ada di Jakarta, yang alamatnya di Gedung Jaya lantai 9 di depan Gedung Sarinah tepatnya. Kekhususan kantor hukum menangani hukum pidana ekonomi dan hak kekayaan intelektual, juga hukum bisnis internasional, juga HAM, juga arbitrase. Jadi ada tim-tim di kantor hukum kita yang memang benar-benar berkualifikasi khusus di bidangnya. Yang saat ini kami terbiasa juga menangani kasus-kasus hukum internasional, baik itu paten, merek, kekayaan intelektual yang sudah kita jalani. Ya, dalam kesempatan ini, kenapa saya bisa hadir ke sini memenuhi undangan ini? Karena sebelumnya ada Ibu Dekan yang sudah berkunjung ke rumah kami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Dari bincang-bincang itulah akhirnya terbuka, saling bertukar pikiran, saling sharing keilmuan, mana yang bisa dikerjasamakan, yang bisa saling mensupport antara IDAKU dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dengan potensi dan sumber daya dosen-dosen yang mungkin dapat disinkronkan dengan program-program yang ada di IDAKU ini. Terlepas dari itu, dan juga secara terpisah, Ibu Dekan juga ingin lebih menjalin hubungan kerjasama yang lebih dekat. Artinya implementasi di kantor hukum yang mungkin dibutuhkan ya bagi edukasi para mahasiswa di prodi apa Pak kalau di sini? HESI. Oh, hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah itu nanti gelarnya juga SH juga ya. Artinya itu juga bisa menjadi pengacara, bisa menjadi konsultan hukum, bisa juga menjadi notaris dan lain-lain. Jadi artinya dengan ritme waktu yang perguruan tinggi IDAKU sudah berdiri, tadi sudah disampaikan Bapak Wakil Rektor yang Ibu Dekan, tadi sudah sekitar 2-3 tahun ini berdiri. Tentunya prodi yang berkaitan dengan hal itu sangat juga membutuhkan pendidikan khusus profesi, karena tantangan di masa depan bahwa orang yang sudah selesai di Fakultas Hukum misalnya itu harus ada kualifikasi khusus yang dikeluarkan oleh fakultas, yaitu bentuk sertifikat. Sertifikat itu nanti akan dilakukan oleh di internal di IDAKU ini yang nanti akan menguji. Ya, kalau di Fakultas Hukum itu seluruh mahasiswa itu wajib untuk mengikuti. Nah, programnya itu semacam program kualifikasi khusus tambahan. Jadi mahasiswa yang tidak mengikuti pendidikan khusus yang digelar oleh tim, ya, yang digelar oleh tim yang bersertifikat, itu dia tidak akan bisa mengikuti wisuda. Dan di lapangan kerja juga itu juga diminta kekhususan itu. Jadi dia tidak bisa lulus, tidak bisa juga wisuda kalau dia belum memiliki kemampuan khusus yang dikeluarkan oleh fakultas atau universitas atau perguruan tinggi atau setara diantaranya. Nah, untuk itu di IDAKU juga mungkin itu juga sangat diperlukan ada tenaga kompetensi khusus yang itu sudah dibentuk ya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan Bu ya. Ada kualifikasi khusus bagi mahasiswa kalau di bidang hukum ya, di bidang hukum supaya dia memiliki kompetensi kekhususan sebelum dia melakukan wisuda. Dia harus mengikuti itu training dulu lah, baru nanti akan dikeluarkan sertifikatnya oleh dekan sebelum dia melakukan wisuda. Terus hal lain yang perlu dikembangkan juga, walaupun untuk basic di sini misalnya di prodi itu basicnya mengenai agama misalnya, itu juga harus diperkuat juga hukum-hukum keluarga. Yaitu hukum keluarga itu tentunya tantangannya bahwa para mahasiswa juga harus dilatih untuk bagaimana cara mengajukan gugatan,
gugatan yang berhubungan dengan apa? Hukum keluarga, gugatan perceraian ke pengadilan agama, gugatan untuk waris, gugatan izin menikah lagi, ya toh, itu perlu juga Pak itu dipelajari. Iya. Terus ada juga hukum pembagian harta gono gini. Terus ada juga izin nikah tadi yang sudah saya sampaikan. Kita harus belajar bagaimana perlindungan bagi para kaum hawa ini kalau laki-lakinya menikah lagi secara syiri. Bagaimana kita ditinjau dari aspek hukum nasionalnya. Bagaimana kalau ibu-ibu itu yang titip rahim, surrogate mother, kan surrogate mother itu titip rahim, kan sekarang lagi marah itu kalangan artis-artis, bapaknya siapa, hamilnya sama siapa Pak? Ya maaf itu janinnya juga janinnya siapa? Itu kok banyak artis-artis yang begitu di luar negeri, di Indonesia juga sudah mulai itu. Jadi orang yang sudah bosan sama laki-laki, dia nggak mau lagi disentuh laki-laki tapi harus bisa hamil. Nah akhirnya dia beli janin ke salah satu bank janin, ya udah masukkan ke dalam hamil. Ya kan kalau secara hukum di undang-undang kesehatan juga tidak boleh. Mungkin juga di sini ada pakar-pakar ahli hukum agama. Tentunya itu adalah haram, itu udah masuk bagian dari zina. Spermanya siapa dimasukin ke rahim siapa? Terus bapaknya nanti ya kalau anak perempuan siapa tuh yang menjadi wali nikahnya? Kan itu yang menjadi masalah-masalah yang sekarang lagi ngehits. Terus ada juga walaupun untuk basic di sini ilmu yang mempelajari tentang hukum keluarga, tidak ada salahnya mahasiswa. Saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi di IAIN, di Lampung, di Jakarta. Banyak mengajar itu juga diajarkan hukum pidana umum. Jadi bukan hanya kita mempelajari hukum yang berbasis Islam, tetapi kita juga harus kompilasi hukum Islam juga harus dipelajari. Jadi kompilasi hukum Islam itu merupakan gabungan dari hukum nasional dan hukum Islam, disinkronkan dalam implementasi di tataran pengadilan. Nah, sekarang itu banyak sekali. Jangan sampai nanti alumni sarjana hukum di sini mau gugatan cerai, terus orangnya itu non muslim, gugatnya di pengadilan agama. Waduh, berarti tidak lulus harusnya mahasiswanya. Bukan mau gugatan cerai orang yang Kristen, orang Buddha, gugatnya di pengadilan agama. Ya salah. Ya pengadilan negeri. Nah, hal-hal seperti itu kan harus dipelajari bagi mahasiswa dalam rangka hukum acara. Jadi hukum material formilnya mahasiswa itu perlu digodok. Bagaimana menyusun legal drafting, kontrak, ya. Bagaimana cara menyusun legal opinion. Nanti kalau dia bisa menjadi konsultan hukum di tingkat nasional misalnya, dia dimintai pendapat Pak Menteri, dimintai pendapat jenderal, dimintai pendapat yang lain-lain. Nah, itu harus dipersiapkan. Nah, untuk mempersiapkan itu memang harus ada pelatihan-pelatihan khusus bagi mahasiswa tersebut, atau ada mata kuliah tambahan yang jangan hanya disandarkan pada pendidikan yang berbasis Islam, religius, tetapi juga hukum nasional, hukum positifnya itu juga diajarkan, disinkronkan, minimal bisa menambah wawasan. Karena seorang pengacara, nanti mungkin alumni dari sini yang gelarnya sudah sarjana hukum, kalau dulu SHI ya Pak ya, sekarang udah sama SH ya. Nanti kalau lulus, berarti kan ini kan baru mau meluluskan yang pertama ini kan Pak nanti ya. Nah itu yang perdana itu harus dididik yang secara keras, biar nanti ketika angkatan pertama kayak saya di Fakultas Hukum itu saya angkatan pertama di Universitas Muhammadiyah Metro. Karena di angkatan pertama juga berprestasi, cum laude juga, jadi akhirnya diminta Bapak Rektor setelah S2 saya selesai jangan kemana-mana. Ketua Senat yang pertama juga, gitu kan. Nah akhirnya sampai sekarang saya juga nggak bisa meninggalin. Sampai walaupun saya pergi malam melintang, karena profesi saya sudah 4 tahun ini dinobatkan sebagai duta perdamaian dunia di negara Malaysia, salah satu organisasi Islam MAPIM di Malaysia. Yang tugas saya sama Siti Nurhalizah itu adalah untuk mengirimkan bantuan di daerah-daerah konflik perang.
terakhir di Myanmar, Rohingya, membawa satu kapal ke sana untuk membantu, untuk menghibur. Karena di dalam diri saya juga heran Pak. Ya mungkin bukan bermaksud pamer, bukan ya Pak Ustadz ya, bukan pamer. Di semua lini, di semua kegiatan saya ada. Di partai politik ada. Kemarin juga di tim inti advokasi Prabowo. Juga pengacara keluarga Cendana, Tommy Soeharto. Di organisasinya SBY, di kelompok-kelompok pengajian, dia juga di penasehatnya. Jadi ada di Nusantara Bersatu punya Pak Jokowi, ya saya ada di isu penasehatnya juga. Di Komite kita Nahdlatul Ulama di Tebuireng, ya saya penasehatnya juga. Berarti ini nasihat kok ngajinya bener nggak Pak Edi? Lo nggak tahu, saya nggak merasa pinter ngaji sama almarhum Salahuddin Wahid Pak Edi. Jadi penasihat di Komite kita Nahdlatul Ulama. Untuk apa? Yo ngawasi NU. Supaya apa? Ya supaya kembali ke kita. Jangan NU dibisniskan. Nah kan gitu. Akhirnya saya suruh ngawasi. Yang ngawasi menurut catatan rapat saya Sido Bondo kemarin itu memberikan rekomendasi untuk catatan pengurus besar Nahdlatul Ulama di Indonesia. Harus begini. Kalau sudah Roisam, sudah tertinggi, nggak boleh nyalon presiden. Harus ada sanksi. Nah itu kita membahas di Sido Bondo. Aku kumpul sama ulama-ulama se-Jawa Timur berapa tahun. Ya, dibandingkan saya juga heran, basic saya keilmuannya keilmuan Pak. Tetapi saya sangat dekat. Saya orang Muhammadiyah, tapi saya dekatnya sama NU. Aneh kan? Nggak ada juga yang megur. Pak ini NU apa Muhammadiyah? Loh, KTA saya Muhammadiyah ya, ini Muhammadiyah. Loh, tapi aktivitasnya dia loh, saya diminta. Saya kan pengacara. Diminta sama ulama-ulama Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, ya saya kasih. Kan dimintain pendapat. Apalagi kalau ada lowong di Cendana juga, Tommy Soeharto juga minta pendapat saya. Jadi Prabowo ya juga di ring satunya. Artinya saya menempatkan sebagai advokat profesional dalam arti independen. Walaupun toh saya sebagai ketua umum LBH Partai Berkarya saat itu, saya nggak mau buatkan kartu partai juga nggak mau. Loh Pak itu yang DPR RI Pak Edi, kata Tommy Soeharto. Nggak mau juga. Oh saya nggak mau berpolitik. Saya pengennya bebas. Bebas apa mengembangkan ilmu pengetahuan saya tularkan kepada orang merasa senang dan mendapatkan ilmu. Karena saya ini orang miskin Mas Tommy. Saya hanya punya ilmu dan bekal saya hanya ilmu itulah yang bisa menyelamatkan saya di alam kubur nanti. Karena saya punya ilmu gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau saya punya harta banyak yang tak sumbang-sumbang. Memang saya punya ilmu cuma yang saya punya ya ilmu saya lah yang tersebar kemana-mana. Ya kalau apalagi di kalangan musisi Pak. Mungkin Bapak tidak percaya. Lihat di YouTube Pak, saya juga penyanyi Pak. Lihat di YouTube. Album saya buahnya Gracia Pak. Bukan penyanyi Indonesia saya. Makanya Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu melalui MAPIM itu ngangkat saya duta perdamaian dunia sama artis-artis Malaysia. Dikiranya saya orang Malaysia. Kenapa? Karena album saya meledak di sana. Itu ada pimret saya. Ini pimret digital televisi Indonesia. Sampai rela Pak nyutingin saya. Ini bosnya yang syuting. Pimret harusnya rekaman saja. Nah, dari situ jadi duta, penyanyi, itu semua saya ikuti. Mungkin Bapak akan heran lagi. Apalagi Pak Edi, yang saya ilusionis. Saya alumni Korea, saya sekolah 2 tahun di Korea, mempelajari khusus magician. Makanya saya tahu semua apa yang dilakukan magicnya Deddy Corbuzier, Romy Rafael, magic yang sekarang dijadikan para dukun untuk cari duit. Saya tahu semua. Triknya tahu, itu bukan mengabdi sama setan, bukan, itu pakai logika. Nah, kenapa semua itu saya pelajari? Itu semata-mata saya ingin bahwa saya itu orangnya tipikalnya Pak
kalau saya ingin mengetahui sesuatu itu, saya harus kerja sampai tuntas. Saya harus tahu apa yang terjadi. 5W 1H plus S-nya itu harus terjawab. Siapa, mengapa, kapan, bagaimana. Itunya harus kayak wartawan. Karena saya juga mantan wartawan di media guru, 13 tahun juga mantan wartawan. Jadi dosen sudah 14 tahun, 13 tahun ini. Jadi pengacara. Nah, di sini ada Pak Dr. Asmi. Itu Pak Dr. Asmi itu juga bagian dari guru saya. Walaupun umurnya tua saya, tapi itu guru saya, Dr. Asmi, yang memotivasi saya untuk lebih maju. Dr. Asmi. Makanya saya sangat berkesan sama Dr. Asmi ketika beliau ada di Universitas Bung Karno, saya silaturahmi. Terus tiba-tiba dokter ini saya sudah di Trisakti, sudah pindah. Mas sekarang di Trisakti ya, Dr. Asmi. Dapat waktu nanti main ya, oh insya Allah. Nah ini ketika ibu ini main ke Fakultas Hukum, saya nggak tahu, tiba-tiba siap dokter, saya tidak bisa dampingin, kayaknya saya masih tuh. Apa urusannya Dr. Asmi sama Ijaku? Oh tak lihat-lihat loh iya. Nah ini bukan apa? Ini rencana Tuhan Pak. Saya nanti pertemukan murid sama guru. Kan gitu. Itu guru saya Pak Asmi. Ketika Pak Asmi pertama baru menjadi pengacara, asisten yang paling utama ya saya yang mengerjakan seluruh pekerjaannya beliau. Ketika ada di Lampung. Saat itu beliau pertama pindah dari Nias, dari Sumatera, terus jadi dekan, wakil dekan 1. Nah di situ beliau sudah pengacara. Nah saat itulah saya menjadi asisten pengacara. Jadi memang didikan beliau keras. Masa asisten sekali sidang itu langsung saya diadu sama Hendri Solsodiningrat. Loh, Pak, ini harusnya Pak Asmi yang sudah. Enggak, saya yakin sama Mas Edi. Mas Edi juga bisa menghadapi Hendri Solsodiningrat. Waktu itu kasusnya dia pemukulan itu Pak. Yaitu adiknya 2, dia mukul di rumah makan, ribut, banting ini terus terjadi pemukulan. Nah dia ditangkap di bandara. Nah pas saya sidang, saya asisten pengacara kok, suruh berhadapan saksi ahlinya jenderal lagi Pak. Saya masih asisten, masih belajar jadi pengacara, tapi sudah dikasih beban yang seberat itu. Gimana Pak Edi? Bisa kan? Ya bisa, karena terpaksa. Ya harus berani. Jadi didikan beliau Pak Dr. Asmi memang keras. Dan didikannya itu didikan yang benar-benar menguji nyali. Dan itu harus mampu saya kerjakan. Sehingga dalam tempo waktu 8 bulan, harusnya 2 tahun, hanya tempo 8 bulan itu saya sudah menangani kasus yang sudah inkrah, putus, sudah memenuhi itu disumpah. Harusnya 2 tahun saya menjadi asisten. Itu hanya saya tempuh 8 bulan, saya langsung disumpah mandiri menjadi advokat profesional. Karena berkat didikan Dr. Asmi juga. Nah sekarang beliau ada di Jakarta, saya ada di Jakarta dan jarang jumpa, komunikasi sekali-sekali saja. Nah sekarang dipertemukan, harapan saya bisa ketemu, masih tidak ketemu juga. Memang harus tak susul ke rumahnya besok. Iya, karena beliau nanti main ke kantor di Gedung Jaya lantai 9. Iya nanti kapan-kapan ya. Kalau komunikasi sangat erat sekali. Nah itu histori saya sama Dr. Asmi itu bukan orang lain. Jadi ketika bertemu di sini juga bukan orang lain juga Bu. Itu memang sudah sama-sama berjuang. Waktu di Lampung sudah sama-sama berjuang. Terus selanjutnya untuk memberikan motivasi bagi mahasiswa, khususnya yang bidang hukum ini memang harus nanti dari pihak fakultas itu bisa melakukan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar, pelatihan khusus. Keterampilan itu keterampilan profesi. Kalau di Fakultas Hukum itu ada jam khusus di luar mata kuliah. Jadi diajarin mengenai hukum acara. Hukum acara itu bagaimana kita menjadi memahami hukum-hukum acara itu secara baik, hukum formil dan materi secara baik dan benar penerapannya. Terus penguasaan di bidang hukum-hukum positif. Selain hukum-hukum Islam, terus juga harus dilatih dengan pemahaman hukum-hukum acara lain. Karena nanti
kedepannya kalau sudah menjadi alumni yang bergelar SH, itu pasti larinya kalau nggak ke pengacara, ke polisi atau ke jaksa, konsultan, notaris, pasti begitu. Nah itu harus dipersiapkan dari sekarang. Nanti kalau kita hanya berjibaku dengan hukum Islam saja, nanti mentok. Karena pengacara itu harus menguasai berbagai macam hukum acara militer, ya, hukum acara industrial, itu beda-beda. Hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan umum, hukum acara tata usaha negara. Terus ada hukum acara arbitrase, ada hukum acara niaga. Itu semua banyak yang harus dipahami oleh mahasiswa. Dan pengacara itu wajib tahu, mahasiswa juga wajib tahu. Jangan sampai kita terkungkung dengan konsep-konsep paradigma lama yang kita misalnya kita hanya prodi ini, kita hanya mempelajari itu saja. Nanti ilmunya tidak berkembang. Ketika nanti terjun di tataran praktis, nanti kita akan terbentuk dengan dan kita tidak akan menemukan jawaban. Nah banyak sekali mahasiswa yang nanti dia ketika sudah selesai, ketika dia praktek, itu dia mengalami masalah di lapangan. Ada yang mahasiswa-mahasiswa yang di Fakultas Hukum, ini murid-murid saya dulu, yang sekarang dia sudah menjadi pengacara. Hanya saja dia tidak menguasai hukum acara. Suatu ketika dia juga berhadapan dengan saya dulu, Bapak Rektor, berperkara sama saya di PT UN, berperkara sama saya, walaupun kalah terus dia. Terus waduhnya wajar Pak kalah sama dosen saya lawannya, wajar kalah. Ya jangan wajar kalah. Kalian pada waktu kuliah itu tidak matang belajar itu. Anda tidak belajar mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara yang khusus menangani masalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan pejabat publik, SK. Ini di universitas itu juga bisa. Misalnya ada salah satu dekan dicopot sama rektor misalnya, ada wakil rektor dicopot sama rektor misalnya, itu bisa menjadi objek ke pengadilan tata usaha negara. Karena apa? Itu berkaitan dengan Undang-Undang Sesdiknas. Undang-Undang Sesdiknas itu memberikan kesempatan itu rektor itu bagian daripada objek sengketa tata usaha negara. Jadi manakala prosedurnya itu tidak dilalui, maka dapat dilakukan upaya hukum. SK-nya bisa diuji ke peradilan tata usaha negara. Jadi bukan hanya pejabat, bupati, wali kota, presiden saja yang dituntutkan. Lembaga swasta juga bisa saja itu juga dituntutkan. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Sesdiknas itu juga negara itu juga berkewajiban untuk mengawasi lembaga pendidikan, baik itu negeri maupun swasta. Dan di situ acuannya ke sana. Makanya setiap pengambil kebijakan itu kita harus memperhatikan landasan-landasan yuridis, dan hal itu juga harus perlu dipelajari bagi khususnya para dosen juga mengajarnya. Mungkin basicnya mungkin keilmuannya tidak linear, misalnya SAG, MA misalnya kan, SH, MN, nah itu kan tidak linear. Ya, kalau tidak linear nanti pasti kalau mengajar ada yang terputus Pak. Karena basic di S1 itu diperkuat di S2, di S3. Misalnya S1 hukum, terus yang keduanya itu SH, terus yang isinya MM atau MPD, nah nggak linear. Terus nanti itu kan sulit juga, menyulitkan juga kan ketika nanti mau proses ke jenjang berikutnya. Proses-proses untuk NIDN, untuk proses-proses ke jenjang akademis, untuk cari asisten ahli, lektor dan lain-lain itu pasti akan terhambat. Maka harus disiapkan SDM juga yang memang benar-benar. Nah mungkin itu sekedar masukan dari kantor hukum kami, dan kami saya cukup senang mungkin bisa bekerja sama, bisa saling bertukar pikiran, berbagi ilmu. Karena di kantor hukum saya juga banyak tim-tim yang di dalamnya ada ahli-ahli di bidang, ada ahli bidang kesehatan juga ada, ya dokter-dokter militer gitu kan, yang dia
bisa mengajarkan dengan khusus tentang hukum-hukum kesehatan, hukum pidana internasional, HAM, ada juga hukum pidana ekonomi, terus ada arbitrase, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Jadi artinya nanti itu bisa disinkronisasi, dikerjasamakan, disinergikan. Apa yang bisa saya berikan, bisa kita sharingkan di Idaku ini, ya kita akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk Idaku. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan demikian. Iya, dipotong dengan mengucapkan Ini. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini resmi Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Darul Quran Jakarta resmi beroperasi. Silakan diberikan kepada Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak lagunya juga Pak Mansuri. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk duduk kembali. Sekarang udah pinter ya. Bahasa Jawa iso.
Saksi ya. Jasa penuntut umum. Kok jadi ada apa ini namanya? Ininya kan kelihatan dong. Foto dengan Pak Edi di jalan. Chef Sigran, saya mau lihat nih. Bisa praktek. Salah gunakan cuma pakai orang pakai ini sih kendang ilmu dasar kendang. Tutup sini. Jangan dibuka. Iya. Jangan Ya, dibuka. saya kan menuliskan sesuatu. Saya boleh tahu Pak ini nggak usah dilihat. Oh, ini ada 1, 2, 3, 4. Itu penunjuk satu kita yang bagus. Ambil. Bukan ambil. Belum. Belum gitu ya. Kenapa saya bisa? Karena itu saya sudah mentransfer, mempengaruhi hati ketika itu supaya apa yang itu adalah ilmu magic untuk ilmu gendam dasar biasanya orang kenapa? Orang yang tidak Kepanasan ya, kepanasan. salah satunya misalnya pada mata saya tidak bisa nulis ibu menurut soalnya kalau misalnya kalau masih gadis sempat aja mahasiswa saya kalau ngajar kadang-kadang saya kasih trik-trik itu sebagai pemicu awal bahwa segala sesuatu ilmu kadang-kadang itu seorang profesor pun mungkin dia dengan ilmu yang sederhana ini ilmu logika. Tapi profesor saya Prof. Barda Nawawi Arif itu pakar hukum pidana Indonesia jawab bisa nggak Prof dengan trik saya seperti ini? Oh nggak tahu saya berarti profesor masih